Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين خصوصا أولياء هذه البلدة ومن حضر في هذا المجلس وعبد الله فيها واعتكف في هذا المسجد وساعد في بناء هذا المعهد ووالدينا ولكم واتنا وواتكم المسلمين ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الله الهداه أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك حديث حسن. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu, surga itu, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada seorang di antara kamu, min syiraki na'lihi, daripada tali sendalnya dia. Wan naru, dan neraka, mithlu dalik, seperti itu juga, lebih dekat dengan tali daripada tali sendalnya. Dulu itu bentuk sendal itu dari kulit, kemudian ada talinya. Jadi di muka itu ada lobangnya, istilahnya anak pentolane, itu ada talinya, kulitnya. Ngikat apa? Ngikatkan kepada kakinya sampai di mata kaki itu. Jarak antara kaki dengan tali itu berapa senti kira-kira? Dekat ya? Dekat sekali. Surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kamu daripada tali sendalnya sendiri. Artinya gampang sebenarnya masuk surga itu, saudara. Neraka juga begitu, gampang. Tinggal sebabnya aja. Tinggal sebabnya. Sebab itu karena perbuatan manusia. Karena itu jangan sampai kamu melakukan sebab yang bisa menyebabkan kamu masuk neraka, tapi berusahalah kamu dengan sebab-sebab yang bisa menjadikan sebab surga. Gambarannya begini. Kamu pingin selamat sama nggak selamat itu gampang loh. Kepingin nggak selamat, cekelan setrum. Naik ada di jaga ting itu pegangan. Kepingin kamu tadi itu nggak selamat, kepingin nggak selamat itu ya. Kepingin selamat, yang jauh kamu. Paham nih?
Kalau ada rel sepur, kemudian palang rel sepurnya itu sudah nutup, mandekoh, biar selamat. Kalau kamu tadi itu kepingin dah selamat, makruh. Ini adalah satu gambaran, hati-hati. Sebetulnya enteng aja kok. Pingin masuk surga. Pingin masuk surga. Ya sebab-sebabnya kamu pikir. Ini sholat yang benar. Bacaan itu Al-Quran. Pingin selamat dari neraka. Jangan maksiat. Jauhi perbuatan dosa. Begitu juga kamu tadi itu pingin masuk neraka, harus sembahyang. Ya, berbuatlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Podo enteng nggih. Cuma hati-hati loh. Lek masuk neraka ndak enteng blas itu. Hah? Bukan berarti orang itu masuk surga karena perbuatannya, enggak. Atau masuk neraka karena orang itu masuk surga karena fadlullah, kemurahan Allah. Sebagaimana orang masuk neraka itu adalah karena adlullah, keadilan Allah. Loh. Berarti bukan karena amal orang tidak masuk surga ini. Kalau sampean pagi sampai sore paling mahal gajinya berapa? Ukuran orang sungi. Anggap direktur dah 500.000 setiap hari. Anggap 5 juta. Kira-kira kalau seluruh umurnya bekerja 30 tahun, 10 tahunkah iso tuku Pasuruan? Bisa. Kira-kira kalau sampean sholat 5 waktu, puasa Ramadan dok, digaji berapa kira-kira? Kalau ukuran ibadahnya kamu, perbuatan kamu, titik antu Pak. Dibuat beli rumahnya sampean itu mungkin kurang. Tapi bagaimana Subhanahu wa ta'ala memberikan, karena kamu itu sholat 5 waktu, karena kamu itu ibadah yang sedikit, dimasukkan surga yang tiada taranya kenikmatan ada di dalamnya. Sebanding apa enggak sebanding dengan amalnya? Enggak sebanding dengan amalnya. Amalnya sedikit, antuk gede. Karena itu orang itu kalau dimasukkan surga bukan karena ukuran amal, tapi itu adalah karena fadlullah, kemurahan Allah. Sejatuh. Kira-kira ada orang kaya misalnya suruh gaji sak solawatan 1.000 rupiah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1.000. Torok piro kira-kira? Lebih kalau sholawatnya 1.000 kali berarti 1 juta per orang. Kalau 10.000 kali, waduh 10 juta, langsung torok, langsung bangkrut orang itu. Cuma 1.000, murah Pak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala siap ganjar orang yang sholawat dengan 10 kali sholawatnya Allah. Allah itu kalau ganjar orang tidak sebanding dengan amalnya, tapi Allah lebih besar mengganjar. Itu adalah karena fadlullah. Lain halnya kalau berbuat dosa, Allah itu tidak melebih-lebihkan siksa, tapi setimpal dengan perbuatannya. Karena itu Allah itu kalau menyiksa hambanya adalah adil, bukan gak adil. Loh, dimasukkan neraka yang begitu hebat siksanya, adabun alim, adab yang sangat menyakitkan.
selama-lamanya lagi, setimpal. Kenapa? Karena dosa. Wes, jangan jauh-jauh. Nyelentik itu, Pak. Nyelentik itu atau jewer itu kesalahan yang remeh kan? Kalau sampean nyelentik konco nih, temennya, tas. Atau jewer temennya, biasa. Paling lebih mesem, tak keplak kon, menuduk. Kalaupun misalnya sampai dibalas agak kasar, julekno. Enteng kan? Tapi kalau yang diselentik presiden, tas, misalnya presiden, terus langsung merotol untumu. Jenderal dijiwir. Wajib wajahmu. Apa yang membedakan sama-sama menyelentik? Yang membedakan apa, saudara? Kalau ini kesalahan kepada orang kecil, kalau itu kesalahan kepada orang terhormat, orang besar, ya begitu jadinya. Ayo. Lah, begitulah juga sampean. Salah itu, saudara, kalau kepada yang maha besar, itu bukan remeh itu. Kurang ajarin nemen itu manusia itu. Ngilono presiden ini mlebu penjara kok. Deket tak itu disaduk kan. Nyedek saduk. Begitu juga kepada Tuhan kamu. Allah itu maha besar, Allah itu menguasai langit dan bumi, Allah itu yang maha mulia. Lah kok diremehkan, lah kok ditentang, lah kok dimaksiati, lah kok tidak dilaksanakan perintahnya, lah kok dilanggar larangannya. Karena itu pantas kalau orang itu mendapatkan siksa yang paling pedih. Allah itu kalau menyiksa kepada hambanya adalah dengan keadilannya. Sesuatu itu kebanyakannya dengan sedekah. Sebabnya masuk surga. Yang takut neraka, sebabnya masuk neraka hindari. Allah itu menjadikan kesehatan itu juga ada sebab. Yang pingin sehat, sebabnya sehat, lakonono. Yang takut sakit, sebabnya sakit, hindari. Pingin juga begitu, sebabnya untung, lakonono. Khawatir rugi, sebabnya rugi, hindari. Enak kan? Gampang kan? Nah, begitu juga masalah surga dan neraka. Cuma bukan berarti jaminan kalau kamu sholat pasti masuk surga. Tidak ada jaminan kalau kamu baca Quran pasti masuk surga. Kalau kamu nggak maksiat pasti masuk surga. Sebagaimana tidak ada jaminan kalau kamu itu nanam padi pasti panen. Durung tentu besok panen di tikus yun. Nggak panen. Ditanam besok mau panen ada banjir ya nggak panen sampean. Karena itu tidak ada jaminan karena amalnya manusia pasti masuk surga, tetapi tugasnya kita untuk masuk surga adalah melakukan sebab-sebab yang menyampaikan masuk ke dalam surga. Jadi sunnatullah, orang itu kalau melakukan kebaikan matinya kalau saya husnul khotimah menjadi sebab masuk ya mutul mar'u, orang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Orang kita hidupnya yang biasa rokokan biasanya matinya karena kita ngerokok.
Bu jantungi, bu paru-paru nih biasanya. Yang biasanya dia tadi itu melakukan kejelekan, matinya elek biasanya. Yang biasanya sholat istiqomah, matinya sholat. Yang biasanya dia tadi itu etikaf di masjid, matinya lagi etikaf. Yang biasanya zikir, matinya lagi berzikir. Karena itu sampeyan biasakan melakukan kebaikan supaya mati baik. Idza tuhibbu an tamuta wa anta 'alaihi wa idza karita anta 'alaihi fatrukhu. Jika kamu kepingin bukan kebaikan, selalulah berbuat baik. Jika kamu khawatir mati dalam kejelekan, hindari, karena mati itu datangnya ndak kondo-kondo. Mas mati ya, boten? Oh, no. Nah, tak ceritani sampean orang-orang yang biasa melakukan kebaikan. Mati nih hati-hati. Bagus-bagus berarti. Ada yang mati lagi baca Al-Quran. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Baca Quran Sayyidina Utsman itu. Matinya pas baca Al-Quran. Ya sebabnya macam-macam. Ada yang mati karena sakit mendadak. Sayyidina Utsman matinya dibunuh. Lagi pas baca Quran. Wah, hebat. Udah syahid, mati dibunuh, baca Quran lagi. Saiki bacok-bacokan ini. Bondet-bondetan. Sayyidina Umar bin Khattab lagi ngimami salat. Pas sujud dibunuh, ditikam. Masya Allah, pas lagi matinya. Hebat ya. Kenapa? Karena kebiasaan sholat, kebiasaan istiqomah berjamaah. Matinya bagus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib matinya pas lagi banguni orang subuh. Sholat ya ibadallah. Jadi pemimpin dulu itu ngiling sholat terus. Keliling Sayyidina Ali, sholat, ayo sholat. Ada orang yang benci, tikam dari belakang. Pas ngajak-ngajak kebaikan, karena biasanya dakwah. Karena biasanya ngajak-ngajak orang berbuat baik. Itu pemimpin dulu, kelilingnya tadi itu adalah untuk mengajak orang sholat. Rakyat sih nggak sholat, digedor tok, sholat. Itu. Ayo ke masjid. Berangkat ke masjid. Hebat pemimpin dulu itu. Muhammad bin Husain al-Idrus yang ada di Surabaya itu matinya lagi sholat. Ada yang lagi berzikir. Matinya lagi berzikir, baca Quran. Mati dia. Abahnya Habib Syekh itu, yang Qasidah di Solo itu, imami Jumat itu. Jadi imam Jumat pas sujud terakhir mati. Memang ada yang di masjid etikaf tidur mati. Tapi ada pas mabuk mati. Kelebihan dosis. Makan di TV enggak? Kena arah apa itu? Arah apa? Oplosan ya? Mati. Na'udzubillah. Mindah. Pas lagi zina mati. Na'udzubillah. Mindah.
Mezalik. Hati loh sampai. Karena itu jangan main-main. Ada lagi pas nyuri, nyolong, dibacok, dibakar, ditembak, mati. Su'ul khotimah kabeh kalau begitu tuh, naudzubillah min dzalik. Pas lagi berbuat dosa mati. Karena itu jangan buat mainan. Itu sabab-sabab yang dipakai nantinya. Baik isi kebajikan supaya matinya mati husnul khatimah. Itu surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kamu daripada tali sendalnya sendiri. Neraka begitu pula. Hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil Rasulullah bersabda, surga itu tahta, di bawah, aqdami, kaki-kaki umat, ibu-ibu. Hadis riwayat Khatib. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tidak ono tembelai malahan. Bukan itu maksudnya. Segala sesuatu itu kalau ada di bawah itu adalah enteng, murah, gampang. Kalau kamu tadi itu, yang paling itu kakinya atau sendalnya, Pak? Sendal itu ya dibuat alasnya kaki, Bib. Yang paling penting badannya orang atau sendalnya? Yang di bawah kaki apa biasanya? Sendal, sepatu, kan gitu. Yang di bawah kaki itu adalah sendal atau sepatu untuk melindungi kaki. Begitu juga seorang ibu yang ingin masuk surga, cari ridhonya ibu. Kalau sampean dah insyaallah katut sak sendal, kan cukup sendalin, ndak pakai orangnya berarti nyolong. Begitu juga sampean kepingin masuk surga tapi sampean gak dapat ridhonya ibu, gak iso. Ibarat orang nyolong itu tidak bisa. Tapi kalau kamu mendapat ridhonya ibu, katut sak sendali. Kamu mendapat berkahnya ibu, katut sak sutnya sak surga. Nih katut, antuk sampean. Jangan sampean ngecewakan ibu. Bapak, yo bapak bisa, tapi ibu lebih hebat. Harus jaga perasaannya. Orang tua itu kunci masuk surga. Nabi itu pernah ditanya, kedudukan apa sih dalam manusia? Kalau orang itu durhaka sama bapak dan ibu, Nabi menjawab, natuka wa naru, bisa jadi surga bagimu. Kalau kamu bakti, bapak ibumu juga bisa jadi neraka bagimu. Kalau kamu durhaka, hati-hati, hati-hati. Al-Quran lo diperinci sama Allah. Bagaimana seorang ibu hamil berbulan-bulan, menyusui berbulan-bulan, payah, soroh. Karena itu Allah merintahkan anishkurli wali walidat. Anishkurli wali walidat. Syukur kamu kepada aku dan juga ayah dan ibu kamu. Syukur. Ojo digetolenan loh. Bahaya. Pingin masuk surga lewat ibadah tapi durhaka. Wah, gagal kamu. Saya mau tanya, Pak. Allah itu butuh dengan sholatnya kamu dah? Enggak belas. Allah butuh dengan zikirnya kamu? Enggak belas. Kamu yang butuh dengan sholat untuk berhubungan dengan Allah.
Kamu itu yang butuh dengan zikir untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah nggak butuh, nggak butuh. Tapi kamu hormati. Bapak dan ibu kamu butuh, kamu bakti. Karena itu Allah menyatakan man asbaha murdiyani muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit. Siapa orang yang dia bisa membuat aku ridho. Baca Quran, ahli baca Quran, haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Tapi membuat marah orang tuanya, nyesel orang tuanya. Aku Allah enggak ridho, aku Allah marah kepada dia. Karena Allah enggak butuh hajimu. Kadang-kadang haji setiap tahun, tapi bapak maknya tidak dibakteni. Ya, percuma kon. Bangun masjid luar biasa, tapi utang, wong tua utang ditagih terus. Percuma orang tua, anak model begitu. Waduh, kalau salaman sama Habib Kiai, sedak-sedot beli metu kabeh. Berkah kali ya, tapi sama orang tua ndak salaman, ndak disedot, ndak diambung. Ya, keliru sampean. Orang tuanya sampean tempat berkah. Orang tuanya sampean itu adalah tempat ridhonya Allah, ridho Allah dari walidain. Ini orang yang haji sekarang lagi musim haji ya. Kalau ada di Mekah rebutan nyium Hajar Aswad, ya enggak? Rebutan nyium Ka'bah. Selalu tawaf, selalu dipandang terus itu Ka'bah. Oh, hebat, nangis kadang-kadang. Sampean percaya enggak? Kalau sampean mandeng orang tua, bapak maknya itu lebih afdol daripada melihat Ka'bah. Sampean kalau nyium tangannya orang tua, itu lebih afdol daripada menyium Hajar Aswad. Sampean kalau meladeni orang tua, mijeti orang tua, sakno ngerawat orang tua, itu lebih afdol 1000 kali sampean tawaf. Cium Hajar Aswad sampai ambles hidungmu. Tapi kalau kamu durhaka sama bapak dan emakmu, tak kira nunggu surga kon. Bumbung-bumbung seore emak itu. Peganono. Ini ndak. Kapan emak ya? Kapan mati bapak ini tak dol sawai. Hati lo kamu. Hati. Aba'akum kata Nabi. Tabirrukum abna'ukum. Sama bapak ibumu. Nanti anak kamu balas bakti. Anak kamu nanti akan hormat sama kamu. Karena kamu hormat sama orang tua kamu. Kan lama, dilama nanti sama anakmu. Kurang ajar sama orang tua, kurang ajari sama anakmu. Hati-hati loh. Albirru salah. Bakjar. Bakal dibayar. Sampean kalau punya anak ajarono bakti, jangan diajari kurang ajar. Biasakan bakti. Setelah dirawat, salaman sama bapak, minta doa. Sebelum berangkat belajar ke pondok atau ke sekolah, salaman sama bapaknya. Diambung, wala-wali, minta doa. Bapaknya juga gitu, salaman sama ibu, minta doa. Suruh salaman sama minta doa, gitu. Diajari, anak itu diajari. Jangan nanti anaknya ndak ngambung tangannya di jarno. Diajari, dicium nak. Biar berkah. Itu, biar baik. Mau pergi, Pak. Mau pergi. Izin sama ibu biar selamat. Minta doa. Itu.
Ya wis berangkat toh. Jangan, diajari supaya anak tadi itu hormat sama orang tua. Nah, orang tua yang demikian ini yang ngajari anaknya jadi baik. Rahimallahu walidan ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti, untuk menjadi anak yang soleh, hormat kepada bapak dan ibu. Nikmat, Pak. Tak ceritani, ada satu orang di ibadah, namanya Alqamah. Ini zamannya Nabi nih. Pernah telat di belakangnya Rasulullah. Kalau dia selalu berzikir, ibadah sunnah, ojo tangis. Puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, semuanya hebat. Sampai terkenal ini orang. Akhir umur, satu saat enggak kelihatan berapa hari ada di majlisnya Rasulullah. Heran teman-temannya, mana ini? Biasanya enggak tahu absen, malah sakit-sakit tetap hadir. Jangan-jangan sakit ini. Disambangi ke rumahnya, beneran sakit, parah sakitnya. Bot. Dilihat udah, ya Allah, la ilaha illallah. Supaya mati husnul khatimah dituntun. Kalau orang sudah mau mati itu disunahkan nuntun la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, supaya terakhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak iso nirokno. Ndelik tok. Kaget. Loh ya apa teman kita ini? Waduh. Ini bahaya nih. Lapor sama Nabi, lapor. Berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah sakit. Beneran kalau begitu. Hari enggak hadir. Tapi sakitnya parah ya Rasul. Aneh ya Rasul, aneh. Aneh, Alqamah yang begitu soleh, berat mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya, tidak bisa sekarang ya Rasul. Loh, bahaya itu. Berangkat Nabi. Dilihat Alqamahnya sudah tambah nemen sakitnya. Dituntun sendiri, ditangani langsung sama Rasulullah. La ilaha illallah. Gak iso. Kaget Nabi. Ya Allah. Salah apa Alqamah ini? Apa yang mengunci mulutnya untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah? Istrinya langsung ditemui sama Nabi. Mana istrinya Alqamah? Mana? Di dalam bersuara. Apa kesalahan suami kamu ini? Kok kami tuntun mengucapkan la ilaha illallah? Apa ya Rasul ya? Tidak ada. Alqamah tidak pernah judi, tidak pernah minum khamr, tidak pernah zina, tidak pernah itu. Yang ada Alqamah itu ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholat, ahli. Enggak tanya kebaikannya, coba teliti kesalahannya. Enggak ada ya Rasul, enggak ada. Cuma satu ya Rasul. Ibunya enggak akor sama Alqamah. Mana ibunya kata Nabi? Ibunya enggak mau tinggal di Alqamah. Dengan Alqamah, dia tinggal di pinggiran kota. Cari ibu Alqamah. Sampai dapat. Sampaikan salamku, kata Nabi. Kalau dia berkenan datang, kalau enggak aku. Ternyata ibunya Alqamah itu ngambul. Dia tinggal ada di satu gubuk di pinggir kota Madinah. Cari, ketemu, ketok pintunya, dibuka, kaget. Ibu Alqamah, ada apa sahabat datang ke sini? Nabi kirim salam, Bu, sampai ditunggu. Kalau sampean bisa datang, kalau enggak Nabi siap ke sini. Oh enggak, jangan, saya ke Nabi. Saya ini siap mati untuk Rasulullah. Sampai di hadapan Nabi, Anda Ibu Alqamah, anaknya sampean ini sakit kepala. Harus ditami, sudah berusaha untuk nuntun mengucapkan la ilaha illallah, enggak bisa, Bu.
Kami teliti bukan karena dosa-dosa Alqamah kepada Allah, cuma yang ngunci ini mulutnya Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, sampean enggak ridho, sampean marah. Maafkan ya kesalahannya Alqamah. Ibu Alqamah cerita, ya Rasul, aku ini ibunya Alqamah, berbulan-bulan Alqamah tinggal ada di rahimku. Aku yang melahirkan Alqamah ya Rasul. Perempuan kalau melahirkan berdarah-darah. Alqamah ya Rasul. Aku yang memandikan Alqamah bertahun-tahun. Aku yang membersihkan kotoran Alqamah kalau kencing dan berak tahun-tahun. Aku yang masakan untuk Alqamah. Aku yang nyuapi Alqamah. Aku yang mencuci puluh-puluh tahun ya Rasul. Dengan harapan kalau sudah tua ibunya ini, Alqamah bisa bakti. Tapi ternyata Alqamah setelah kawin mendapatkan istri yang muda, yang cantik, nggak peduli dengan ibunya yang sudah tua ya Rasul. Kalau sama istrinya, bahasanya penuh rayuan. Kalau sama orang tua membentak-bentak ya Rasul. Kalau sama istrinya dibelikan baju yang terbaik, kalau sama orang tuanya enggak dibelikan apa-apa ya Rasul, baju biasa. Makanan yang lezat dikasih istrinya, orang tua enggak diperhatiin. Cari kasur yang paling empuk usoh. Memperlakukan istri bagaikan ratu, memperlakukan ibu bagaikan pembantu. Wah. Nabi sampai nangis. Sampai Nabi tersentuh. Sampai Nabi menyatakan, sahabat, siapa orang yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, masuk neraka Allah. Hati-hati loh ya, sing nama-nama. Jangan dibiarkan istrinya tadi itu kurang ajar, membuat kamu tadi itu durhaka sama ibumu. Kemudian Nabi mengingatkan, Bu, maafkan, biar selamat. Ibunya Alqamah itu mungkin darah tinggi, emosi. Rasul, aku masih ingat bagaimana Alqamah menjerit-jerit marah kepada aku karena membela istrinya. Akhirnya Nabi membuat satu cara untuk mancing rahmatnya ibu. Langsung bicara kepada sahabat. Sahabat, aku tugaskan kamu semuanya mencari kayu bakar ya. Semuanya kasih tahu. Kumpulkan kayu bakar, taruh ada di rumah, di muka rumah Alqamah. Kalau udah banyak, bakar. Kalau sudah apinya membara, lemparkan Alqamah ke dalam api. Nggak ada ceritanya ibu itu benci Pak sama anak, orang tua benci sama anak. Kaget ibu Alqamah. Mau diapakan anakku ya Rasul? Mau dibakar. Kata dia, mau dibakar anakku, dia dapatku tidak mungkin. Kata dia, apa itu kalau menangis menyayat hatiku, mau dibakar enggak? Jangan ya Rasul, tidak bisa, anakku mau dibakar. Keluar rahmat hati ibu. Kata Nabi, Bu, kalau anda saat ini tidak bisa memaafkan anak anda, kalau anda sekarang tidak meridhoi anak anda, api neraka yang akan bakar anak anda. Sadar ibu Alqamah. Ya Rasul, aku sadar. Sekarang aku nyatakan, aku maafkan kesalahan Alqamah. Aku ridho kepada anakku. Aku halalkan Alqamah. Sahabat, kamu lihat bagaimana Alqamah. Dilihat Alqamah ternyata dapat mengucapkan la ilaha illallah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Pengaruh sekali loh ya, pengaruh sekali. Datang kepada orang tua, minta doa. Doanya itu mustajab. Keliling sampai ziarah. Kalau orang tua doakan jelek, cuma harus dalam koridor, bukan maksiat kepada Allah. Nah kalau anaknya perempuan, bukan aurate, ibu tidak ridho. Kalau kamu tuh pakai kudung, tidak usah dirungokno. Dan pakai kudung tapi harus tetap bakti sama ibu.
Yang jelas pengaruhnya sangat kuat, sangat kuat. Terakhir tak ceritani sampean. Ada beberapa wali. Wali ya berarti keramat ya enggak? Wah, keramatnya tinggi-tinggi. Wah, wiritannya, ibadahnya wali kok. Ada satu wali, ibadahnya biasa-biasa, tapi keramatnya lebih hebat daripada yang lainnya. Yang lebih banyak ibadahnya di bawah dia, keramatnya. Apa keramatnya wali ini? Keramatnya wali ini, kalau sudah sia sumpah masuk surga. Kalau sudah ada di surga hilang sumpahnya, keluar lagi. Ya karomah mimbabil karomah. Sampai yang lainnya ini heran. Wiritan opo nih songono? Toriko apa yang kamu ikuti ya bisa begitu? Hebat bener apa yang kamu bisa membuat begitu? Gimana jawabannya dia? Bukan karena ibadahku aku diangkat derajatnya Allah, tapi karena doa ibuku. Saya belum pernah membuat nyesel ibuku. Sebelum diriku dan keluargaku, ibuku aku bereskan dulu. Ibunya prioritas utama. Ya? Aku cium dahinya, aku cium lututnya, aku cium kakinya. Dan aku minta doa sama ibuku. Baru aku bekerja. Terus demikian setiap hari sampai ibuku ridho. Keceplosan ngomong, ya Allah, aku ridho sama anakku. Sama anakku, ya Allah, selamatkan anakku, angkat derajat anakku, sampai engkau masukkan surga berkali-kali. Hebat. Aku disampaikan derajat oleh Allah karena berkat ibuku. Allahu Akbar. Karena itu Bu, kalau sampai doakan anak yang hebat-hebat, jangan doakan yang danda. Hati kau nak, kualatan be aku kon ketabrak lo, tabrakan temen. Jangan keperucut kalau ngomong Bu, doanya sampean itu mustajab. Bapaknya juga hati-hati, doakan anaknya hidayat, doakan jadi anak yang soleh. Keperucut nanti sampean nyesel sendiri, anaknya nanti dalam keadaan sengsara hidup. Mudah-mudahan insyaallah anak kita jadi anak yang soleh. Yang masih ada orang tuanya pulang, ayo berusaha diseneng no, ya. Lek ngambung tangane wong tua, kok ngambung tembelek ngono. Tutul dong ini, diambung temenan, dihormati. Itu tempatnya berkahnya kamu. Tempatnya berkahnya kamu. Cari ridhonya orang tua, maka kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.